Hari ini saya sebagai dokter bedah toraks kardiak vaskuler, jadi berbagi atau sharing pengetahuan, edukasi mengenai penanganan minimal invasif atau pembedahan minimal invasif pada varises. Jadi sebagaimana kita ketahui, varises ini sebenarnya penyakit yang banyak tapi ada yang sadar, ada yang tidak. Jadi di sini saya bantu menyadarkan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, bagaimana itu harusnya varises ditata laksana dengan baik dan dengan tepat. Nah, di sini saya kenalkan ada teknologi penanganan varises terbaru, yaitu dengan laser. Di mana penanganan laser ini adalah penanganan yang minimal risiko, minimal waktu rawatnya, minimal perdarahan, dan juga tindakannya canggih atau mutakhir dan nyaman untuk pasiennya. Seperti itu. Kalau varises sendiri sebenarnya disebabkan oleh apa ya, Dok? Nah, kalau misalnya varises kan penyakit pembuluh darah ya. Jadi penyakit pembuluh darah itu yang kita lihat bukan penyebab utama, tapi faktor resiko. Faktor resiko itu ada beberapa. Yang pertama dari keturunan. Misalnya ada saudara kandung, kakek nenek, bule, om, semuanya yang punya keturunan varises, yang punya generasi berikutnya ada resiko untuk terjadinya varises. Itu hanya Yang kedua, menyerang berikutnya ya, apalagi obesitas, orang-orang yang gemuk. Apalagi dok, yang berikutnya adalah yang sering pakai high heels atau gaya hidup ya. Orang yang sering pakai high heels atau kegiatannya hariannya dengan high heels, di mana kakinya itu dibiarkan dengan penekanan yang berbeda ataupun tegang ya. Jadi aliran darah untuk membalikan darah dari kaki ke jantung itu kurang lancar. Jadi orang-orang yang dengan pakai high heels itu lebih cenderung terjadinya varises. Pragawati, model, ya, sales ya. Banyak yang di pameran-pameran, SPG. Apalagi resiko terberatnya apa, Dok? Resiko terberat yang pertama adalah genetik ya Pak. Yang tidak bisa kita modifikasi, genetik dan obesitas salah satunya. Tapi memang dari pasien-pasien saya yang saya gali beberapa ini, ternyata dilihat selain genetik dan obes adalah lahir sudah anaknya di atas 2. Nah, anak sudah kelahiran, anaknya sudah punya lebih dari 2, resiko terjadinya varises juga lebih besar. Jadi kalau misalnya kita tahu orang hamil, perutnya terisi janin, harusnya darah mengalir dari kaki ke jantung lancar, tertekan ya. Vena-vena yang di bawah kaki, paha sampai kaki itu melebar semua, katupnya otomatis dol. Jadi resiko terjadi varises cukup tinggi pada yang kehamilan dan. Terus untuk pencegahan, Dok? Ya, pencegahan seperti tadi kaitannya karena faktor risiko ya. Jadi kita cegah dari faktor risikonya. Orang yang gemuk kita sarankan untuk atur dietnya, turunkan berat badan, perbanyak aktivitas fisik. Terus orang yang pakai high heels gimana? Jadi diminimalisir pakai high heelsnya. Caranya dengan high heelsnya pakainya sedikit aja, sisanya dengan flat shoes ya. Untuk tertentu saja diminimalisir durasinya untuk pakai flat shoes saja. Terus kalau untuk yang hamil di atas 2 silahkan aja, tapi nanti untuk terapinya kita bantu ya. Kita nggak boleh ngalangin orang punya anak banyak, silahkan. Ya betul Bu. Terus ada lagi apa tadi? Varises ini anak banyak. Habis melahirkan katanya kakinya ditekuk bisa ya? Iya, jangan sering-sering nekuk kaki ya Bu. Nah, sering-sering menyilang kaki, sering-sering nekuk kaki itu resiko untuk terjadinya varises, pembendungan pembuluh darah. Jadi harapkan orang-orang yang apalagi umurnya udah di atas 40, habis aktivitas lebih sering selonjor atau kakinya lebih tinggi daripada badan, diganjel pakai bantal. Saran kita seperti itu. Olahraga yang terbaik untuk varises apa ya? Olahraga yang terbaik untuk varises sebenarnya jogging ataupun jalan itu sudah cukup baik. Lebih bagus lagi berenang. Oh gitu. Berenang itu lebih aman, efeknya untuk pembuluh darah bagus, untuk minimal terhadap tulang dan juga sendi lebih bagus. Pesan kepada masyarakat apa, Dok? Pesan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat sudah lebih sadar akan varises ini apabila tidak ditangani akan seperti apa. Tadi saya sudah jelaskan kalau misalnya awalnya ringan, varises tidak ditangani dengan baik akan menjadi parah. Yang parahnya apa Dok? Akan menyebabkan luka terbuka, basah dan tidak bisa sembuh. Jadi kita cegah supaya masyarakat sadar akan kondisi seperti itu sehingga dia bisa memeriksakan diri lebih awal ke dokter. Oke, terima kasih Dokter Dimas. Nggak secara langsung tapi
kekentalan darah ya, nggak secara langsung. Tapi tadi resiko-resiko yang tadi itu ya. Kasih